Saya Hanif Noval Faiz ingin mempresentasikan tentang final project data finalization and breaking kita. Ya, di sini kita langsung saja. Di sini ada background problem. Perusahaan mobil menghadapi tantangan untuk memproseskan produksi penjualan yang signifikan telah mereka alami ya dalam beberapa bulan terakhir. Menikmati meskipun ada peningkatan gitu ya penjualan dan positif. Itu tuh kita harus juga untuk menjaga momentum gitu, pertumbuhan bisnis berkelanjutan gitu. Nah, di sini tuh di sini tuh perusahaan tuh ingin meningkatkan bisnisnya tuh ekspansinya itu sebesar 30% ya pada tahun 2024 nanti dan untuk memperkuat posisi eh, posisi mereka dalam pasar otomotif. Di sini tuh ada objektifnya. Di sini objektif kita yaitu adalah analis untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang kinerja penjualan mobil perusahaan dari tahun 2022 hingga 2023 ya. Nah, di sini tuh kita membaginya juga untuk menjadi tiga pertanyaan, yaitu satu, bagaimana tren penjualan mobil dari tahun 2022 hingga 2023. Habis itu juga bagaimana pola tersebut dapat memberikan wawasan tentang pertumbuhan atau penurunan penjualan perusahaan ya. Di sini juga ada dua preferensi utama. Ada yang kedua yaitu ada preferensi utama pelanggan terhadap produk seperti model, jenis transmisi, warna atau fitur lainnya berdasarkan analisa data penjualan apa saja preferensinya. Habis itu di sini bagaimana kinerja dealer mobil pada region yang terlihat pada dalam penjualan ya, dan bagaimana perbandingan kinerja dealer-dealer itu gitu dalam pasar yang sama gitu. Nah, di sini goalsnya yaitu mengidentifikasi tren penjualan mobil yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi pemasaran penjualan. Yang kedua itu mengidentifikasi preferensi pelanggan. Yang ketiga itu meningkatkan penjualan mobil sebesar 30% di tahun 2024 mendatang ya. Di sini ada datasetnya yaitu ada atribut-atributnya itu car ID, date, customer, gender, annual income, dealer name, company, model, engine, transmission, color, price, dealer no, body style, font, dealer region ya. Nah, habis itu kita langsung aja ke data wrangling. Di sini data wrangling kita import library yang dibutuhkan. Habis itu kita library pengolahan datanya yaitu Panda dan NumPy. Library visualisasinya itu Matplotlib Pilot. Nah, kita di sini import warning kita itu untuk mengabaikan atau menyembunyikan pesan peringatan warning yang mungkin muncul selama eksekusi program ya. Di sini kita read datanya dulu. Nah, ya udah data ini. Habis itu kita lihat dimensi datanya. Dimensi data yaitu terdiri dari atas 23 ribuan baris dan 13 kolom. Di sini ada input datasetnya juga. Di sini datasetnya ada tiga data integer dan objeknya ada 13. Kita ini deskripsi data frame-nya ya. Yang keluar tuh tiga karena itu apa namanya mereka integer ya. Mereka bisa dikalkulasi. Di sini ada count, min, std, min 20. Quarter 1, 2, 3 sama max ya. Di sini juga kita juga bisa mengaplik apa namanya mengirimkan format desimalnya lebih jelas gitu kan ya dengan menggunakan ini. Lihat di sini lebih jelas ya. Habis itu kita mengecek data duplikatnya, kita lihat duplikatnya ternyata tidak ada dengan jumlah duplikatnya segitu ya. Kalau duplikatnya segitu, duplikatnya tidak ada. Di sini kita lihat perkonsinannya tiap kolom berarti tidak di sini tidak ada. Lalu kita cek data kolom date-nya. Di sini terlihat data date-nya itu masih objek ya, yang harusnya itu kita datem ya. Di sini kita convert ke date ya, ya convert date-nya ke datem ya. Kita convert year first true tampilkan. Habis itu kita lihat di sini datetime 64 ya udah jadi ya. Udah jadi date gitu kolom itu. Nah, habis itu kita check outlier ya pada annual income ya. Nah, di sini lihat ya, merupakan box plot ternyata ada ya, ada outlier ya. Nah, kita di sini pakai variasi histograf dilihat seperti ini ternyata pada skewed. Nah, karena kita ini apa namanya? Materi wrangling ya. Jadi kita ini hapuskan saja outliernya dan kita juga karena tidak tahu apakah itu harganya itu asli atau tidak gitu kan. Di sini kita annual deskripsi annual income udah float, habis itu kita lihat juga kuartal satu kuartal tiganya lihat itu perbandingannya jauh sekali. Habis itu kita ini maksimum bandernya lebar maksimum bandernya kita lihat sekitar 23 ribu dan kita lihat di sini maksimum banderi sama sekarang setelah di filter ya outletnya dihilangkan jadi bagus di sini uh, out- dilihat pada box spot udah tidak ada di sini juga dilihat dari di Instagram udah bagus juga ya ininya bentuknya. Nah di sini juga ada kita juga ini ya outlier di box plot price di sini terlihat ada outlier di sini juga lihat ada outliernya
pada histogram. Nah, di sini kita seperti tadi deskripsi, habis itu kita cari kisah satu kejadiannya, habis itu kita cari maksimum boundary-nya lagi, habis itu kita lihat hasilnya dan hasilnya sudah bagus, harganya mendekati ya, tidak jomplang sekali. Dan kita lihat box plotnya ketika oh ini sudah bagus juga, udah tidak sangat jauh. Di sini juga udah bagus ya. Nah, di sini kita mengecek gitu kan ada kolom eh, itu atau yang tidak bagus atau enggak gitu kan. Nah, di sini kelihatan ya ada engine ya. Di sebelah engine ini harus diganti nih. Jadi overhead harusnya double A conversion accept ya. Kita replace saja kepada double, kita ganti ya. Habis itu kita cek DF udah, setelah kita ganti filenya untuk dimasukkan ke Tableau ya. Di sini saya beritahu bahwa di sini ini adalah hasil dashboard saya ya. Nah, ini dia. Saya membuatnya agar lebih interaktif karena ya, bagi contoh kalau misalkan kita ini auto ya udah auto ya, nggak pindah itunya. Kalau misalkan maaf, ini tidak bisa karena mungkin ini ada gangguan ya. Oke, ini gambaran kasarnya ya tentang dashboard saya. Habis itu kita langsung saja ke dalam analisis ya. Di analisis itu yaitu di sini kita melihat di sini YTD eh, perkembangannya bagus ya selama 2023, 2022 sampai 2023 ya. Di sini perkembangannya 25% ya, sebanyak 306 juta ya. Di sini juga perkembangannya juga bagus nih, yang eh, unit-unit karnya nih sebanyak 25% nih, 0,78%. Nah, di sini juga rata-rata penjualannya menurun. Tapi ya, walaupun menurun juga, di sini ada penurunan ya, peningkatan volume penjual tuh yang signifikan tuh dampak gitu kelihatan gitu, eh, bisa mengimbangi dampak negatifnya gitu, sehingga menginstal pertumbuhan keseluruhan dan pendapatan penjualan ya. Di sini tuh ada juga tren penjualan mingguan ya tahun ini dari minggu 1 sampai minggu 52, tahun ada 52 minggu. Terdapat fluktuasi dalam berjualan ya. Minggu saya lihat aja di sini ada seperti minggu ke 10, 20, 30 yaitu peningkatannya ya. Dan ada penurunan juga pada 5, 15 dan 25 itu contohnya seperti itu dan lihat di sini. Habis itu di sini juga di sini ada ini apa namanya? Total penjualan berdasarkan warna mobil ya. Di sini kelihatan di sini popularisasinya tuh ada di Velvet ya. Nah, di sini juga ada ya tadi total sales body body sale ya. Di sini kelihatan SUV itu di sini eh, lebih mendominasi ya di antara yang lain ya. Walaupun nggak terlalu tahu. Nah, di sini tuh SUV SUV itu kenapa populer tuh berdasarkan bisa populer berdasarkan knowledge kita karena SUV itu memiliki apa namanya menawarkan ruang yang luas ya, kenyamanan berkendara juga, kemampuan yang baik dan merupakan faktor menarik baginya. Yang posisi kedua yaitu hatchback. Nah, di situ tuh kita eh, yang sepengetahuan saya itu ya, hatchback itu seringkali diminati karena kombinasi antara ukuran compact, efisien, bahan bakar, dan fleksibilitas ruang yang baik, membuatnya menjadi pilihan populer di berbagai segmen pasar ya. Kemudian itu ada yang ketiga itu ada sedan. Nah, di sedan itu yang ketiga walaupun itu ya tapi dia tuh masih diminati ya walaupun ketiga diminati karena kenyamanan dan kestabilan berkendara yang ditawarkannya. Nah, yang passenger ini mungkin kurang umum ya, tapi berdasarkan oleh saya itu umumnya mobil ini tuh merujuk pada mobil keluarga dan mobil multi penumpang dengan kapasitas yang lebih besar daripada besar. Nah, keluarga besar biasanya di sini kayak gitu. Memakai ini. Nah, kalau yang hardtop ini merupakan jenis mobil yang memiliki yang sporty ya, kayaknya sporty. Habis itu mobilnya kompatibel dan top dengan atap kokoh yang tidak dilipat. Ada kemungkinan juga berdasarkan bukan berdasarkan pendapat saya seperti itu ya. Habis itu di sini ada tanda progresinya juga ya. Ternyata bisa dilihat ya, penjualan mobil itu cenderung lebih tinggi pada pelanggan pria ketimbang wanita. Di sini juga ada populasi jenis transmisi berdasarkan total penjualan mobil ya. Di sini kita lihat mereka tuh lebih memilih auto ketimbang manual, karena berdasarkan knowledge saya gitu, transmisi otomatis ini sering lebih nyaman dan mudah digunakan dibandingkan dengan transmisi manual karena tidak memerlukan perpindahan gigi manual oleh pengemudi. Jadi mereka juga bisa lebih santai. Kalaupun tapi di sini juga angkanya tidak terlalu tinggi, jauhnya tidak terlalu signifikan ya, 52 dengan 47 gitu kan. Eh,
mungkin mereka pelanggan tuh masih ada, mereka tuh ingin dengan apa namanya kontrol penuh gitu terhadap itu. Mereka masih lebih suka kontrol penuh ketimbang mereka hanya bosan gitu, kayak auto seperti itu berdasarkan pengetahuan saya. Nah, di sini juga ada penilaian kerja dalam pengaruh dealer-dealer dealernya ya. Kelihatan di sini posisi pertama yaitu Austin, Johannesburg, Scott Bell. Habis itu diikuti dengan Pasco, Middleton Brand dengan Aurora yang paling rendah. Nah, di sini juga ada eh, di sini juga ada ini juga ya apa namanya berdasarkan transmisi gitu di apa namanya di region-region. Nah, di auto tuh di sini yang hampir yang yang di auto tuh di sini seperti yang tadi, seperti yang region tadi. Tapi kalau masukan yang manual itu kita di sini lihat yang tadinya Pasco di sini, Pasco tuh ada di paling bawah nih manual tuh. Di sini tergantikan oleh Stradol dan Aurora ya. Aurora di sini lebih di region Aurora itu mereka lebih memilih manual ya, kelihatan di situ. Nah, habis itu di sini ada ini ya tren penjualan berdasarkan perusahaan dilihat dari sini tren penjualannya yang tertinggi itu yaitu Chevrolet, Dodge, Ford, Mitsubishi dan Volkswagen ya. Nah, di sini kita menarik kesimpulan juga yaitu yang pertama ada pertumbuhan signifikan terjadinya peningkatan dan signifikan dalam total penjualan dan jumlah mobil terjual. Ini menunjukkan keberhasilan strategi perusahaan dalam peningkatan penjualan ya. Di sini ada stabilitas harga juga meskipun terjadi penurunan dalam rata-rata harga jual meningkatnya volume penjualan tersebut mengimbangi dampak negatif ini gitu sehingga pendapatan penjualan masih tetap meningkat gitu kan. Fluktuasi tren mingguan, tren penjualan mingguan menunjukkan fluktuasi ini juga bisa apa namanya bahwa permintaan mobil juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor gitu, faktor-faktor lainnya aja. Berdasarkan knowledge saya itu faktornya itu bisa musim atau peluncuran produk baru. Habis itu ada juga ada preferensi konsumen juga ya. Konsumen itu kan mengenai performance mobil. Dan SUV itu menjadi jenis bodi mobil yang paling keren populer ya di situ. Nah, di sini juga ada genre pembeli. Nah, di situ bisa gitu penjualan mobil tuh cenderung tuh lebih tinggi pada lebih tinggi pada pelanggan pria ya ketimbang wanita ya. Di sini juga ada jenis transmisi preferensi konsumen terdapat jenis transmisi juga terlihat dengan transmisi otomatis mendominasi pasar. Di sini kinerja dealer yang tertinggi itu Austin, Janesville sama Scottsdale. Habis. Nah, dan di sini juga ada tren penjualnya ya, tren penjual perusahaan. Di sini perusahaan seperti tadi yang Chevrolet itu mendominasi penjualan pasar ya. Nah, eh, di sini saya akan memberikan rekomendasi gitu kan, rekomendasi bisnisnya. Di sini ya yang pertama adalah pertumbuhan signifikan dalam total penjualan dalam mobil terjual ya. Dengan pertumbuhan total penjualan sebesar 25,36% dari tahun 2022 ke tahun 2023, perusahaan sebaiknya fokus pada optimalisasi strategi pemasaran yang telah berhasil. Nah, misalnya harga untuk meningkatkan volume gitu kan pada pasaran. Nah, di sini juga kita juga misalkan apa namanya alokasi 20% lebih banyak anggaran ke ekspansi dari jaringan dealer yang apa penjualannya tinggi seperti Austin, Johannesburg, dan Scottsdale tadi. Habis itu penurunan harga di sini juga apa namanya walaupun turun ya, tapi total sales juga masih masih tinggi karena apa namanya itu juga bisa berdasarkan penulis saja itu bisa meningkatkan popularitas penjualan dan ketika popularitas menjual itu juga bisa meningkatkan volume penjualan gitu. Nah, di sini juga kita juga bisa apa namanya mengidentifikasi misalnya bisa juga kayak mengoptimalkan pengurangan biaya ya produksi sebesar 5%. Lebih baik saya sarankan itu kepada yang nilai region tertinggi tiga tadi ya. Habis itu kita juga bisa juga mengabaikan ini karena dengan penurunan harga ini saja sudah terlihat penjualannya naik Pak. Naik ya sampai 25%. Nah, habis itu fluktuasi penjualan mingguan bisa dilihat kan periode tertentu kan seperti minggu 5, 15, 54. Nah, di sini juga bisa bisa perusahaan juga bisa menawarkan diskon gitu tambahan pada program atau program loyalitas pelanggan pada minggu-minggu yang turun itu dan perusahaan juga bisa memperkuat ketersediaan stok di dealer-dealer pada minggu-minggu yang penjualannya tinggi gitu sebesar 10%. Nah, preferensi warna bisa aja kita di sini di sini Polwest itu dia kontribusinya banyak ya 48,55% ya.
sini kita juga bisa menawarkan atau penawaran khusus atau diskon gitu untuk